Warga korban banjir Lombok Tengah mulai terserang penyakit. Pasca tertangkapnya pelaku pencabulan oknum guru ngaji, Polresta Mataram menghimbau masyarakat lebih mengawasi anaknya. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB kali ini. Beragam informasi akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama, warga korban banjir Lombok Tengah mulai terserang penyakit diare, batuk, dan pilek. Pemeriksaan dan pengobatan mulai dilakukan. Pasca banjir yang terjadi di lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Lombok Tengah, kini warga diberikan pengobatan gratis oleh tim tenaga kesehatan Bidokes Polda NTB. Selain pengobatan gratis, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Adapun keluhan dari warga diantaranya diare, gatal-gatal, sakit tenggorokan, hingga batuk dan pilek. Dari hasil pemeriksaan, rata-rata korban banjir mengidap sakit diare sebanyak 35 orang dan belasan warga terjangkit penyakit gatal-gatal. Warga yang sakit langsung diberikan obat, namun untuk warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut langsung dirujuk ke puskesmas terdekat. Nanti hari ini kita pengobatan sekaligus kita kasih obat, nanti untuk tindak lanjutnya kita arahkan ke puskesmas yang di tempat masing-masing. Tidak bisa ditangani di sini? Jadi kalau tidak bisa kita tangani di sini, kita tindak lanjutnya ke puskesmas. Kalau puskesmas tidak bisa, kita lanjutkan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, warga berharap selain mendapat bantuan obat dan logistik lainnya, pemerintah juga dapat mencarikan solusi agar banjir tidak terjadi lagi di pemukiman mereka. Yang kami harapkan dari pemerintah pusat mungkin adalah solusinya, Bu. Supaya tidak banjir lagi ya? Tidak, masyarakat mungkin bisa nyaman. Bahkan yang tiang kan nanti di saat hujan tengah malam, Bu. Rata-rata warga ini tidak tidur semalaman, tidur di pinggir jalan. Sebelumnya, puluhan rumah di Kampung Jawa ini terendam banjir setinggi 1,5 meter. Banjir terjadi setelah hujan deras yang menyebabkan sungai sekitar meluap ke pemukiman warga. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca tertangkapnya pelaku pencabulan oknum guru ngaji berinisial S, Polresta Mataram menghimbau masyarakat untuk diminta lebih mengawasi anak-anaknya. Baru-baru ini publik di Kota Mataram dihebohkan pengungkapan kasus pencabulan yang menimpa 8 anak di bawah umur. Ironisnya pelaku merupakan oknum guru ngaji. Polisi akan berkoordinasi saksi ahli untuk memeriksa pelaku karena pelaku diduga ada kelainan seksual menyukai anak-anak. Kapolres Mataram menjelaskan pelaku memangsa muridnya dengan memberikan sejumlah uang dan mainan dan perbuatan bejatnya dilakukan di rumahnya sendiri saat situasi dalam keadaan sepi. Jadi yang bersangkutan memang berprofesi sebagai guru mengaji kurang lebih 1 tahun menjadi guru mengaji. Kemudian rata-rata korbannya memang anak yang mengaji ke tersangka ataupun kepada terlapor. Peristiwa ini mendasari pada pengaduan beberapa korban. Tadi sampaikan juga korban melaporkan dengan cara pencabulan, memasukkan tangan atau menggunakan jari ke alat kemaluan korban. Bila tidak melapor, korban diberikan uang sebesar kata-kata yang 5.000, ada yang 10.000, agar korban tidak melapor. Pelaku S 56 tahun merupakan warga Kecamatan Ampenan dan ditangkap setelah 2 korban mengadukan kejadian yang dialami kepada orang tuanya dan melapor ke unit PPA Satreskrim Polresta Mataram. Pelaku S langsung diamankan dan menjalani penahanan untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku S disangkakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kurang dari 1 kali 24 jam pelaku pencurian timbangan berinisial M ditangkap polisi. Sesaat setelah melakukan aksinya, pelaku mengaku nekat mencuri karena terhimpit kebutuhan ekonomi.
Inilah pelaku M, 38 tahun, terduga pelaku pencurian anak dacin atau anak timbangan di Pasar Pagutan, Kota Mataram. Diringkus polisi sesaat setelah melakukan aksi pencurian di Pasar Pagutan. Kapolsek Pagutan Ibtu Putus Sastrawan menjelaskan pelaku ditangkap oleh tim Opsnal Polsek Pagutan 2 jam setelah melakukan aksinya pada waktu pagi hari. Kronologis pengungkapan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh anggota Opsnal dan ciri-ciri dari pelaku yang disampaikan oleh beberapa saksi di sana, tim Opsnal kemudian bergerak cepat sehingga dalam kurun waktu tidak kurang lagi 2 jam pelaku berhasil diamankan di sekitaran lokasi. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan aksi pencurian di wilayah Kekale, Sekarbela. Selain mengamankan pelaku M, polisi juga mengamankan 2 buah anak timbangan berukuran masing-masing 5 kg sebagai barang bukti. Kini pelaku menjalani penahanan di Rutan Mapolsek Pagutan guna kepentingan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa iNews NTB akan segera kembali untuk Anda, untuk itu tetaplah bersama kami.